Oke, Mas Rais. Halo. Ini udah live berarti ya di Udah live, Mbak. YouTube. Monggo, Mbak. Oke. Iya. Oke, terima kasih Mas Rais. Silakan Mbak Dara. Mbak Dara dulu ya? Iya dong. Halo, selamat sore rekan-rekan Perumnas yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan saya Dara sebagai koordinator area 2 untuk Divisi Pemasaran 1 dan rekan saya Yosita, koordinator area 2 Divisi Pemasaran 2. Senang banget ya Mbak Dara kita bisa ketemu nih untuk sharing session. Mungkin hari ini nih long weekend eh, bersama teman-teman sharing. Eh, beberapa bulan yang lalu sekitar bulan November itu ada diklat dari SDM yang kami ikuti untuk bersama dengan beberapa developer besar dan memang terima kasih banyak. Kita kayaknya harus berterima kasih ya Mbak. Iya, benar. Terima kasih untuk SDM karena memberikan kita pengalaman yang sangat luar biasa ya Mbak ya. Ketemu dengan orang-orang hebat dan rekan-rekan developer yang raksasa di seluruh Indonesia. Itu ada Sinar Mas Land, waktu itu ada Sumarekon juga, ada Trinity Land. Yes, banyak ya, Ciputra. Ya, Ciputra juga. Oke, kita berada di ruangan yang sama, sebelah-sebelahan. Oke, gak usah lama-lama ya Mbak Dara ya, kita sharing aja. Mungkin dari saya dulu, saya akan sharing hari pertama itu kita ada di Sila at Sawangan. Ada yang pernah dengar nggak ya Sila at Sawangan ini? Kayaknya belum deh Mbak, karena ini sangat baru ya. Kalau memang nggak aktif-aktif banget di bidang developer di Jabodetabek, mungkin belum ada yang kenal Sila ya. Tapi Sila ini sangat luar biasa sih kalau menurut saya, karena dia bisa menghubungkan dua jalan besar di daerah Depok ya Mbak ya. Iya, betul, Sawangan ya. Oke, sebentar ya, ini masih loading. Oke, pertama kami jelasin dulu kita kemana aja itu ini udah kelihatan ya. Ada ke BSD City, Sumarekon, Sila dan Trinity itu ada di Tangerang. Jadi memang ini mereka nih developer besar ya, hebat ya. Kita juga bersyukur banget bisa join di acara ini dan memang wow, banyak sekali nih pengalaman baru yang kita dapetin gitu kan. Dan memang saat itu training itu training atau apa ya kita bilangnya ya, kita kayak benchmark safari ya, sih ya kan. Jadi safari developer gitu ya. ya jadi kita diajarin langsung oleh pimpinannya, direkturnya gitu. Jadi memang ilmunya tuh wah mantap lah gitu ya. Jadi memang kalau dengan waktu 1 jam yang dikasih oleh Diklat ini nggak akan cukup kita menerangkan 4 hari itu. Selain tempatnya itu sangat luar biasa, pemateriannya itu juga sangat bagus gitu. Apalagi untuk pemasar seperti kita ya, betul, itu sangat bagus sekali. Betul banget. Nah, mungkin yang kami akan sharingkan ini sebagian kecil dan memang materi-materi yang wah kita sendiri tuh ternyata kayak gitu ya, bisa juga kayak gitu ya. Gimana kalau nanti kita boleh coba juga di Perumnas gitu kan. Nah, ini ada study case Sila at Sawangan. Tadi Mbak Dara juga udah sebut ini posisinya di Jawa Barat, Depok ya, Sawangan. Jadi dulunya ini adalah tempat golf gitu kan. Nah, lalu ada juga mereka didesain oleh di research lah oleh konsultan internasional, terus data-data yang didapat itu kira-kira nanti kalau kita bangun perumahan harganya sekitar 700 juta sampai 1,2 miliar. Terus nanti dibangunnya 90% residen, 10% komersial gitu. Dan pembeli kita dari mana? Nanti dari sekitar aja gitu kan. Dan kira-kira take up rate-nya 8 sampai 10. Sampai akhirnya diambil alih oleh developer yang baru ini. Terus di sekarang mereka itu jual dijual di harga 1,3 sampai 48 miliar. Coba bayangin ya. Dari yang 1,2 ya maksimal sampai 48 ya Mbak Dara ya. Jadi itu kuncinya apa sih? Ternyata ya mereka mengubah konsepnya dari 90 residen, 10 komersial area jadi 65 residen dan 35% komersial area. Nah, ini kita waktu itu juga bertanya-tanya gitu kan, kenapa sih berani banget gitu kan 35%-nya itu untuk komersial area. Sementara kalau kita di Perumnas aja
kita komersial area kita tuh kita susah gitu kan kalau mau mencari mitra kita untuk area komersial kita gitu kan. Ternyata ya memang mereka sampaikan kalau memang mereka membuat sesuatu yang beda. Mereka men-set positioning mereka jadi berbeda dari antara yang lain gitu. Mereka berada di dua jalan yang cukup jalan utama lah ya di Sawangan, dan mereka set, akhirnya mereka bikin apa ya namanya, dipotong gitu apa gimana sih Mbak Dara, di mereka bikin jalan baru di tengah yang boulevardnya itu adanya di area mereka gitu, jadi nggak di jalan umum itu. Nah sehingga komersial area di sini bisa hidup, dan memang kemarin tuh udah banyak tenan-tenan besar ya kayak Lotte, terus Burger King, Starbucks itu udah ada di sini gitu kan, karena konsep baru yang mereka bikin itu komersial areanya menjadi hidup gitu. Jadi ya, dan memang mana duluan nih, residennya atau komersialnya dulu. Nah, mereka bilang gini, residennya tetap harus dijual, apa maksudnya duluan, karena memang itu untuk apa ya, untuk cash flow-nya mereka. Sementara komersialnya harus dijual juga, mulai dipasarkan supaya residennya pun nanti jadi lebih hidup karena ada komersial area. Nah, mungkin kita juga bisa nanti ya di tempat-tempat kita, di lokasi kita bisa cari. Memang sih ini networkingnya yang cukup bagus ya, untuk di Sawangan ini punya banyak kenalan tenan-tenan gitu. Jadi ya teman-teman kita juga bisa. Jadi nanti kalau ada peluang dan ada tambahan networking kita bisa untuk tawarkan juga untuk area komersial kita gitu. Nah, kuncinya mereka bilang adalah positioning gitu. Kalau developer lain menurut mereka jual harga murah, gimmick segala macam apa ya gitu. Tapi buat mereka ketika mereka men-set positioning mereka bahwa mereka adalah Sila itu adalah perumahan yang premium, ya mereka berani membuat apa ya, positioning yang tepat gitu. Nah, tapi bagaimana caranya mereka bisa mempositioning mereka sebagai perumahan yang premium gitu kan? Kalau kita lihat di sini, mereka pakai strateginya, ternyata mereka pakai cara menjual gini, dari upper class. Jadi mereka pakai kalau dari sosial ekonomi piramid, nah mereka menyasar calon-calon konsumen yang berada di upper class gitu. Jadi kalau misalnya kita mau beli suatu barang gitu, tapi barangnya ini agak mahal, ya pasti akan yang kita tanya adalah orang-orang yang berada di upper class ini, bukan di middle gitu. Nah, mereka sasar itu dan mereka datangi orang-orang yang berada di upper class ini, lalu mereka tawarkan ini. Ternyata waktu awal itu ada lahan atau tanah seluas, lahannya besar-besar, sekitar 5.000, paling kecil tuh 5.000 meter lah, dan menghadap ke danau, view-nya danau. Nah, cara mereka pertama kali begitu udah diambil alih, langsung mereka tawarkan jual tanah yang 5.000 meter ini minimal ke konsumen-konsumen yang berada di upper class ini gitu. Dan mereka bilang gini, mereka preposisinya mereka bilang kayak gini ya, proposisinya. Pak, misalnya Bapak di mana lagi cari tanah luasnya 5.000, ya kan, view-nya danau, harganya segini gitu. Waktu itu harga berapa ya mereka bikinnya? View danaunya 26 hektar lah. Jadi dan tanahnya itu ada di dalam klaster. Akhirnya karena berhasil memposisikan mereka berhasil masuk ke yang kelas upper class ini, akhirnya dibeli, dan memang itu tuh turun lagi mereka ceritakan ke networkingnya mereka gitu, ke networkingnya mereka mungkin berada di middle class-nya gitu kan, dan mereka sampaikan, kemarin saya beli loh di tanah 5.000 meter di Sawangan, lokasinya bagus ya semua. Jadi dari menawarkan itu begitu turun, dan yang di middle class ini pun oh iya ya, dia aja beli gitu kan, ya udah kita juga
Nah, mereka jadi tertarik untuk beli dan sampai itu turun ke bawahnya lagi. Misalnya tadi di middle-nya ini adalah direktur gitu ya levelnya, dia turun lagi ke manajernya sampai memang dapatlah mereka target market yang diharapkan oleh Sila gitu. Jadi memang ini menurut saya sih karena pertama kali dengar, oh iya juga ya bisa kita menyasar dengan positioningnya. Memang harganya ini memang mahal ya. Jadi ya ini sesuatu yang baru yang bisa kita ini juga mungkin nanti suatu saat ya. Nah, terus mereka juga bilang ya ini tuh penting outline, outdoor ad, traditional media, word of mouth tadi yang upper class ke middle class itu ya kekuatan dari word of mouth itu udah kepercayaan trust ya dari kolega. Nah, ini mereka memang Sila itu bilang digital adalah sebuah keharusan. Zaman sekarang tuh semua developer harus pakai digital gitu karena itu lebih cepat menyasar ke target marketnya gitu. Dan selanjutnya, nah ini juga yang mereka sampaikan dari sales kita sendiri itu ada namanya itu 5 menit golden window gitu. Jadi kalau misalnya ada nih dari digital tadi kan kita misalnya ngiklan, terus mereka hubungin kita gitu. Nah 5 menit pertama itu sangat penting banget untuk kesuksesan dari proses jualan kita gitu kan. Nah, di sini dibilang kalau misalnya dalam 5 menit itu kita bisa langsung merespon, itu 100 kali lipat berhasil sukses lah untuk kesempatan kita untuk menyasar konsumen itu. Lalu 21 kali lipat itu potensi closing dan 80% itu kepuasan pelanggan meningkat gitu. Jadi memang poin-poin ini yang saya pikir juga yang kita pikir ya bisa diimplementasikan juga di teman-teman di Perumnas itu ketika ada database masuk ya baiknya kita memang langsung merespon, jangan menunda-nunda gitu kan, karena itu kejadian ketika kita memang sebagai pelanggan kita misalnya kita membandingkan dari satu tempat ke tempat lain, respon yang paling cepat itu yang pasti mungkin akan kita pilih gitu kan. Jadi saya pikir atau kita pikir ya ini memang perlu kita pakai lah nanti kita implementasikan buat teman-teman di proyek-proyek Perumnas gitu sih. Untuk dari saya cukup Mbak Dara itu sih yang saya pikir saya garis bawahi waktu kita di sana. Untuk lokasi lainnya silakan Mbak Dara lanjutkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Yosita. Lanjut ya, kemarin kita dari Depok itu langsung pindah ke Sentul, yaitu di Sumarekon Sentul ya. Di situ Sentul membuka kawasan sendiri dengan membuka gate tol sendiri. Jadi memang kalau untuk Sumarekon itu tidak kita ragukan lagi ya dengan kelasnya yang middle up dan koneksi mereka terhadap jaringan pemerintah sehingga mereka bisa dengan mudahnya membuka pintu tol di situ, itu memang sangat luar biasa. Di sini saya akan share hari kedua kita di Sentul. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah rumah contoh yang ada di Sentul. Mereka dengan luasan yang sangat luas dari 150-an ya Mbak Yosita ya. Itu mereka memiliki luasan di daerah situ sekitar 100 hektaran untuk membangun sebuah kawasan di daerah Sentul dengan udara yang sangat bersih dan lokasi yang tentunya sangat prime. Kita masuk ke dalam rumah contohnya aja itu ada semacam kayak mesin plastik gitu yang bisa membungkus sepatu kita. Jadi untuk kita masuk ke sana itu rumahnya itu masih bersih ya. Nah ini dalamnya, dalam rumah contohnya terlihat memang pasarnya Sumarekon ini sangat mewah sekali. Harganya sekitar 3 sampai 4 miliar.
fasilitasnya juga sangat komplit. Mereka di sini juga akan membangun new city seperti yang mereka bangun di Bekasi maupun di Serpong. Nah, ini orang kepercayaannya dari pemilik Sumarekon, Bapak siapa Mbak Yosita? Lupa. Bapak Binyamin, ya, Bapak Binyamin, dia yang merancang Sumarekon Sentul dan dia pimpinan di sini. Sangat luar biasa memang orangnya. Nah, satu lagi ini Heriawan siapa Mbak? Lupa aku. Kandani ya, Heriawan Kandani pemateri kita. Memang di sini tuh memang sangat luar biasa kalau menurut saya karena tempatnya itu sangat nyaman, udaranya sejuk, dan pematerinya itu ganteng. Kalau menurut saya gimana, Mbak? Jadi seger gitu loh di sini. Nah, kita langsung ya. Nah, ini kalau yang dibagikan oleh Pak Binyamin, sebenarnya kunci sukses Sumarekon Sentul itu adalah yang pertama adalah komitmen. Jadi Sumarekon itu berkomitmen dengan konsumen, dengan pemerintah, maupun dengan salesnya. Pembayaran salesnya tepat waktu, janji-janji dengan konsumennya itu ditepati, seperti itu. Dan yang kedua adalah developer yang dapat membangun kawasan. Memang Sumarekon sendiri itu terkenal dengan pembangunan kawasannya sendiri ya, sudah terbukti di beberapa tempat di Jabodetabek, itu memang sangat luar biasa. Terus lokasi, tim, dan yang sangat penting menurut Bapak Benyamin itu adalah doa. Karena tanpa ikhtiar, tanpa doa itu kayaknya omong kosong ya, Mbak ya. Gak nyangka ya, itu terucap dari pimpinan. Iya, benar. Kita sama sekali nggak nyangka bahwa Pak Benyamin sendiri itu mengungkapkan bahwa doa itu sangat penting untuk segala usaha yang sudah dilakukannya. Kita lanjut. Nah, kalau di sini Haryanto Kandani memberikan materi tentang win the future. Nah, di situ ada faktor untuk memenangkan masa depan, di situ ada faktor internal dan eksternal yang dapat memicu atau mendorong kita untuk memenangkan masa depan itu sendiri. Nah, ini contohnya yang langsung diberikan oleh Bapak Haryanto itu, dia tuh langsung memberikan kepada kita contoh-contoh yang harus kita lalui. Kayak kemarin itu sempat ada isu resesi. Nah, di situ dijelaskan juga jangan takut akan adanya resesi gitu. Dia menampilkan data juga, data NPL, bahwa NPL dari tahun ke tahun itu mulai turun, termasuk di tahun 2022 ini NPL di Indonesia itu termasuk yang turun gitu. Jadi untuk suku bunga dan lainnya itu tidak perlu kita khawatirkan gitu kalau untuk menurut beliau. Nah, di sini juga ada 10 dengan tingkatan inflasi tertinggi di dunia. Karena ini data ini kita seminarnya bulan November ya, jadi data-datanya ini ya dari bulan November ya. Mungkin kalau dari Januari ini pasti sudah ada perubahan sih, gitu. Nah, ini termasuk yang inflasinya tertinggi di dunia. Nah, di bulan November tahun 2022 inflasi Indonesia sendiri itu mencapai 5,42. Sedangkan di Amerika itu inflasi sendiri itu 4,2. Jadi untuk resesi itu kita sudah bisa melewatinya gitu. Kalau kemarin kita waktu di Trinity itu pematerinya bilang bahwa tahun 2022 itu kita recovery. Nah, tahun 2023 ini itu waktunya kita untuk menunjukkan bahwa kita memang bisa sukses di tahun 2023. Nah, ini Ibu Sri Mulyani sendiri yang bilang, tahun ini Indonesia menikmati komoditi boom. Nah, saat komoditi itu naik, otomatis akan properti juga akan naik. Jadi untuk isu-isu tentang properti akan nilainya turun atau banyaknya backlog itu di seminar atau di pengalaman yang kita lalui selama 4 hari itu kita diyakinkan bahwa kita tidak perlu takut untuk resesi ataupun penurunan inflasi karena properti akan tetap naik di tahun 2023. Iya. Iya. Kalau dicontohkan lagi itu waktu launching iPhone 14 aja banyak orang yang antri. Gitu. Nah, gimana mau resesi? Jadi kemampuan pembelian di Indonesia ini sebenarnya nggak terpengaruh dengan adanya resesi. Itu pemulihan ekonomi berjalan, terus selamat dari jurang resesi, inflasi AS turun jadi 4,2%. Jadi kalau Amerika bisa, kenapa Indonesia nggak bisa gitu kan? Nah, ini juga untuk Indonesia Realist
House Supply Price Index, ini kita dapat dari 99.co, bahwa kalau untuk nilai kebutuhan untuk properti sendiri itu naik dari awal tahun hingga pertengahan tahun itu cenderung naik. Jadi peningkatan demand untuk apartemen dan land pada periode Januari sampai Juni 2022, minat untuk rumah tetap yang paling banyak, tapi terjadi sedikit penurunan. Jadi tetap naik, tapi walaupun turunnya sedikit, itu tapi tetap ada kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini komposisi real house demand yang mempunyai relasi positif dan banyaknya supply. Yang sebelumnya paling banyak diminati properti adalah Jakarta Selatan, disusul oleh minat properti Jakarta Barat di kuartal ketiga 2022. Jadi kalau daerah Jakarta Selatan kita punya Tanjung Barat, kalau kita di daerah Jakarta Barat kita punya Cengkareng gitu. Jadi Tanjung Barat dan Cengkareng harusnya tahun ini melejit. Ini ada PM-nya nggak ya ini? Next. Nah, untuk melewati waktu yang sulit, yang pertama kita harus lakukan adalah menerima. Bagaimana kita menerima masalah itu sendiri, lalu kita beradaptasi, lalu kita percepat, membuat strategi, nah baru kita akan mencapai target yang kita dapatkan. Nah, untuk di 2022 sendiri, itu distraction-nya itu pandemi, jelas pandemi. Yang kedua adalah digital. Perkembangan digital di masa-masa pandemi itu kita tahu sendiri sangat pesat. Kita melakukan sharing session aja kita melalui Zoom ya. Untuk kita meeting juga kita dari Zoom. Jadi perkembangan digital itu sangat cepat. Dan yang mempengaruhi selanjutnya itu adalah milenial. Gaya hidup milenial yang sangat kekinian, itu sangat mempengaruhi komoditi pasar di baik itu properti ataupun retail lainnya. Nah, keinginan dari masa lalu belum tentu menjadi keinginan masa sekarang. Itu yang harus kita pelajari. Jadi sebelum pandemi itu keinginan pasar itu apa, setelah pandemi itu apa, dan saatnya kita bangkit di 2023 itu apa, itu harus kita cari. Untuk menyusun strategi agar kita dapatkan apa yang kita mau, yaitu achieve. Lalu yang kedua adalah amati dan prediksi perubahan tren. Nah, kalau kita memang ingin terus berada di industri ini, tentunya kita harus mengikuti tren yang ada di properti. Seperti itu. Terus yang selanjutnya, jangan berhenti mencari celah untuk mendapatkan opportunity untuk mencapai goals yang diinginkan. What you believe is what will happen. Jadi apa yang kamu percaya itu yang akan kamu dapatkan. Itu yang kemarin kita ditanamkan terus sama Pak Haryanto Kandani kemarin itu. Jadi kita harus percaya dulu, apa yang kita percaya itulah yang akan terjadi. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lalui untuk memperoleh kemenangan di masa depan. Yang pertama survive. Survive sudah jelas ya, untuk kita harus survive dengan semua yang terjadi, dengan pandemi, dengan penurunan penjualan di saat pandemi. Gitu. Nah, kalau untuk ke teman-teman sales, itu harusnya kita memberikan beberapa hal yang harus kita cari dari mereka. Sebentar saya cari. Nah, itu harus ditanyakan kepada teman-teman sales kita, apa yang berada di dalam kendali, pengaruh yang di dalam kendali kita, dan pengaruh yang berada di luar kendali. Misalnya kalau yang di dalam kendali kita itu, misalnya promosi kita harus seperti apa, terus strateginya kita harus seperti apa. Nah, itu yang dapat kita kendalikan, gitu. Beda dengan misalnya ada inflasi atau ada pandemi, itu kan yang di luar kendali kita. Gitu. Jadi kita harus memberikan perhatian penuh dulu ke apa yang kita bisa kendalikan untuk
bisa meraih yang tidak bisa kita kendalikan. Yang kedua adalah shifting, yaitu perubahan. Perubahan ini kita harus jalan nih untuk masa pandemi, kita harus banyak-banyak ngabisin biaya promosi di ads, Instagram ads, terus iklan di media sosial, kita melakukan live Instagram, kita melakukan live di YouTube. Nah, itu yang harus kita lakukan untuk mengikuti perubahan-perubahan ya. Terus trennya milenial seperti apa? Ya, itu kita harus benar-benar mengikuti perubahan itu sendiri kalau kita memang ingin tetap berada di bisnis ini. Yang selanjutnya adalah yang tentu saja strategi ya. Strategi itu sebenarnya ada empat hal yang sangat penting untuk menyusun strategi. Kalau Bapak Haryanto Kandani itu menyebutnya itu KISS, Keep, Improve, Stop, and Start. Jadi apa yang sudah baik itu kita pertahankan, apa yang sudah baik itu kita improve, terus kalau yang ada yang tidak baik itu kita hentikan, dan kita memulai dengan sesuatu yang baru untuk memulai strategi yang baru untuk mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Lanjut, itu yang keempat adalah skill set. Skill set tentu saja kamu harus tumbuh sebelum bisnis kamu tumbuh, seperti itu. Selanjutnya solusi, service sudah pasti ya. Kalaupun kita tidak bisa memberikan produk yang terbaik, kalau misalnya konsumen kita itu tetap mengingat kita, itu pasti dia akan, misalnya, saya mau beli rumah gitu. Saya waktu beli rumah itu saya ingatnya sama Mbak Yosita gitu. Karena Mbak Yosita itu menservis saya. Misalnya saat saya ulang tahun, Mbak Yosita itu tetap mengucapin, oh selamat ulang tahun. Saat Lebaran, Mbak Yosita tetap mengingetin, oh selamat Lebaran, selamat tahun baru gitu, atau selamat atau di hari-hari besar lainnya. Nah itu nanti saat Mbak Yosita misalnya ada keluarganya nih yang membutuhkan rumah, oh ya itu saya ada kenal gitu, namanya Yosita, kamu cari rumahnya dari Yosita aja gitu. Nah itu salah satu keunggulan kalau kita menservis konsumen kita dengan baik. Gitu. Sebenarnya bukan konsumen aja sih, semua orang kalau diservis dengan baik pasti akan tetap ingat sama kita. Gitu. Nah kalau sudah diservis gitu kan, udah kita perlakukan dengan baik, otomatis dia akan ingat Mbak Yosita dan akan beli lagi rumahnya di Mbak Yosita, seperti itu. Nah sebenarnya yang ada satu lagi sebenarnya, itu namanya sinergi gitu. Dan jadi itu bekerja sama dengan sama-sama bekerja, itu dua hal yang berbeda. Mau sama-sama bekerja atau bekerja sama-sama. Ya, gitu. Nah, selanjutnya di hari keempat kita itu langsung agak jauh lagi nih ke BSD. Nah di BSD ini memang sangat luar biasa sih kalau saya lihat juga Sinar Mas Land itu dia benar-benar bikin kawasan sendiri yang luar biasa. Nah ini tuh kunci sukses yang saya dapatkan dari saya melihat proyeknya Sinar Mas Land sih. Interconnectivity, jadi dia terkoneksi dengan beberapa jalan tol, dia terkoneksi dengan public transportation yang sangat luar biasa, terus public amenities-nya juga banyak. Nah di sana itu lebih ke hijau sih yang diterapkan oleh Sinar Mas Land di proyeknya yang di BSD itu. Terus future development, terus holistic and vibrant community, terus smart city, ecosystem map, branding, campaign journey, dan collaborative content, serta agen. Nah ini yang paling penting sih. Developer besar itu sangat konsisten dengan agen. Jadi mereka sangat menjaga hubungan baik dengan agen-agennya, sehingga ada mereka kayak buka NUP, mereka buka launching, itu pasti agen mereka itu menghasilkan dan membawa lead untuk datang ke acara-acara mereka. Jadi kita nggak heran kalau misalnya Sumarekon itu baru buka NUP itu yang antri itu sudah banyak gitu. Karena mereka percaya dengan Sinar Mas Land maupun Sumarekon bahwa mereka akan memberikan mereka yang terbaik gitu. Dan nilai investasi di sana juga tetap naik gitu. Nah, ini
master plan-nya yang ada di BSD. Memang sangat luar biasa, ini ribuan hektar nih kalau di BSD ini. Saya sampai ini jalannya yang mana itu saya nggak ngerti deh. Kanan bawah apa tuh? Kalau yang kanan bawah marketing galerinya itu udah kayak lapangan futsal, gede banget. Nyaman banget ya. Nyaman banget. Kan juga waktu masuk sih emang beda banget ya. Ya, memang beda banget. Ya memang developer gede ya, gila sih mereka. Nah ini rumah contohnya yang sebelah kiri ini, dia ada di rooftopnya. Jadi lantai 3-nya rumah contohnya itu ada semacam kolam gitu. Terus ada taman kecil. Gitu. Nah, yang dijual di BSD ini luas tanahnya tuh nggak gede. Cuma berapa Mbak? 60, 70 gitu. Tapi mereka konsepnya rumah tumbuh gitu. Jadi lantai 1, 2, 3 gitu. Dan harganya di atas harga Sumarekon Sentul, tahu nggak? Padahal Sumarekon Sentul itu harga luas tanahnya di atas 100 ya. Ini tanahnya cuma 60, 70, harganya udah gila. Nah ini contohnya, ini ada Biosita juga nih nyempil di situ. Jadi pemanfaatan ruangnya juga bagus sih, karena kan memang lahannya sempit ya. Jadi mereka di sini itu lebih dimaksimalkan untuk penataan ruangnya. Nah, ini penyelenggaranya ini. Ini teman-teman kita ini ada beberapa yang dari Citraland, ada yang dari Riau, ada yang dari Jambi gitu. Jawa Barat juga. Batam juga ada. Jadi banyak sekali teman-teman dari developer lain, jadi kita di sana bisa sharing gitu dan mendapatkan pengalaman yang baru gitu. Nah, kalau di sini kita lebih diberikan materi tentang sales leader sih sebenarnya. Di hari terakhir itu pematerinya Pak Dedi. Nah, di tahun sekarang kita itu masuk ke dalam industri 4.0. 4.0 itu di mana manusia dibantu oleh teknologi untuk semua aktivitas yang dilakukan. Munculnya mobil listrik, munculnya rumah smart home, munculnya semua yang smart lah ya, smart TV, terus apalagi ya yang smart itu ya. Itu kan munculnya di tahun ini gitu. Perkembangan teknologi itu sangat besar sekali di masa-masa pandemi dan masa-masa peralihan pandemi. Nah ini. Jadi tahun 84 itu kita masuk ke industri, terus industri 2.0, terus industri 3.0, dan industri 4.0. Nah, di tahun 2023 kita masuk ke 5.0, di mana sosial itu sangat mendominasi, hubungan sosial itu sangat mendominasi di tahun ini. Jadi adanya asosiasi agrikultural. Nah, di tahun ini itu muncul new society, yaitu society 5.0. Kenapa H2O untuk sales leader itu? Karena hybrid sales leader adalah seorang sales leader yang mampu memimpin dan mengatur serta mengembangkan kinerja dan produktivitas sales timnya baik secara online maupun offline dengan pendekatan teknologi dan hubungan manusiawi. Jadi hybrid sales leader dalam bekerja harus memahami konsep H2O, yaitu high tech, high touch, dan oasis. High touch yaitu ya jelas lah kita harus tahu ya, untuk menjadi seorang lead kita harus tahu perkembangan teknologi, terus bekerja hybrid itu harus menggunakan teknologi terkini sehingga tidak lagi ada istilah gaptek, gagap teknologi ataupun kudep kurang update. Nah, sebagai sales leader itu harusnya kita tidak boleh lagi ada istilah-istilah ini ya. Kita harus udah ngerti gimana caranya bermain digital marketing, kita harus ngerti gimana caranya mendapatkan lead dari online, seperti itu. Terus yang kedua adalah high touch. Ini tuh menurut John Naisbitt dalam bukunya High Touch. High touch adalah mengakui, mempercayai adanya sesuatu yang lebih besar di luar diri kita.
entah kemanusiaan maupun ketuhanan. Jadi kalau ini tuh tidak bisa, lebih ke yang tidak bisa diukur gitu. Jadi hubungan antara manusia sih sebenarnya. Jadi gimana kita harus memimpin sales, gimana kita harus mengambil hati sales untuk tetap loyal kepada kita, gitu kan? Kita tahu sendiri persaingan kita untuk mendapatkan sales yang baik dengan developer maupun antar proyek aja itu ada yang rebutan sales loh, gitu loh. Jadi gimana kita tetap menjaga loyalty-nya sales itu ada di high touch ini. Nah, kalau Oasis ini menurut Kamus Besar Indonesia atau KBBI, arti kata Oasis adalah tempat pengalaman dan sebagaimana yang menyenangkan di tengah-tengah suasana yang serba kalut dan tidak menyenangkan. Kalau Oasis sendiri itu kan kita tahu dia itu adalah sumber air yang berada di tengah-tengah padang pasir kan. Nah, leader sendiri itu harusnya dia bisa menjadi ketenangan bagi para salesnya gitu. Jadi makanya kita harus mengerti 2H dan 1O untuk menjadi sales leader yang hybrid. Nah, ini hybrid sales leader memiliki peran penting dalam bekerja dan harus mampu bekerja memberikan solusi Oasis dengan pendekatan teknologi maupun sentuhan manusiawi. Nah, untuk kompetensi sendiri, untuk kompetensi sales leader, yaitu yang pertama adalah attitude. Attitude udah jelas lah ya, tingkah laku, gimana kita bisa jadi contoh yang baik untuk bawa-bawaan kita, lalu ada skill, kemampuan kita, terus dan yang tidak lupa adalah ilmu pengetahuan. Nah, 4 pilar pengetahuan yaitu adalah pengetahuan umum. Nah, pengetahuan umum ini seperti yang saya jabarkan tadi ya, perkembangan politik, ekonomi. Nah, itu kita harus tahu tuh, karena kan kalau untuk dunia properti itu juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dunia ya. Jadi kita harus selalu update apa yang terjadi di dunia begitu. Terus yang kedua adalah pengetahuan produk, jelas. Kalau kita mau nggak tahu pengetahuan produknya, gimana kita mau jualan gitu kan? Pengetahuan pasar, terus pengetahuan pelanggan. Itu udah harus kita kuasai untuk menjadi sales leader. Terus untuk Obata, 5 sikap yang dimiliki sales hebat. Optimis udah pasti ya. Belajar, harus terus belajar itu udah pasti. Harus antusias, harus memberikan yang terbaik dan harus bisa cepat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada yang tadi dipengaruhi oleh beberapa hal yang milenial, terus pandemi, itu tadi ya. Nah, menurut Stephen P. Robbins, pada dasarnya keterampilan dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Basic literacy skill merupakan keahlian dasar, sudah pasti harus dimiliki setiap orang, yaitu membaca, menulis, berhitung, dan mendengarkan. Itu tuh kita pasti sudah punya nih ya, kalau basic ya. Terus kalau untuk technical skill-nya, itu keahlian secara teknis yang diperoleh melalui pembelajaran dalam bidang teknik seperti mengoperasikan komputer maupun alat-alat digital lainnya. Nah, ini kayak bikin iklan, kayak gitu termasuk technical skill. Kalau interpersonal skill itu merupakan keahlian setiap orang dalam berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, seperti mendengarkan seseorang memberikan pendapat maupun bekerja secara tim. Nah, yang terakhir yaitu problem solving adalah keahlian seseorang dalam memecahkan masalah melalui logika maupun perasaan. Ini sangat penting. Jadi 4 skill ini harus kita punya untuk sebagai sales leader. Nah, ini teman-teman kalau mau mengukur kompetensi sales bisa dengan dengan tabel ini. Pengetahuannya nih, marketnya gimana, produknya gimana, kliennya gimana, generalnya gimana. Terus untuk mengetahui sikapnya sales nih, ada yang optimis, belajar, antusias, terbaik, adaptasi. Lalu keterampilan, basic, technical, interpersonalnya, terus problem solvingnya gimana. Nah, ini nanti bisa teman-teman lakukan atau teman-teman implementasikan di proyek untuk memberikan penilaian kepada sales-salesnya. Gitu.
Nah itu, ini ada lagi. Motivasi itu seperti mandi. Jika Anda berhenti melakukannya, maka Anda mulai bau. Iya. Yeah. Nah ini ada lagi nih, saya percepat aja ya. Nah kalau untuk selanjutnya adalah memberikan apresiasi kepada sales. Nah di sini itu pendekatannya itu lebih ke bahasa love language gitu. Jadi kan ada yang orang itu pendekatannya itu kalau dia diberikan hadiah itu senang, ada orang yang diberikan pelayanan itu senang, ada yang orang diberikan sentuhan fisik itu senang, gitu. Ada yang diberikan waktu kita diskusi seperti ini tuh dia sudah senang, atau dia diberikan kata-kata yang pujian gitu, wah keren, wah hebat, itu dia juga senang. Nah ini teman-teman di project nih harusnya sudah tahu nih tipe salesnya itu seperti apa gitu, personal salesnya itu seperti apa. Jadi nanti pendekatannya teman-teman ke sales itu akan lebih mudah gitu. Misalnya si A, oh si A ini senangnya kalau dikasih hadiah. Ya udah kalau misalnya A closing gitu, kasih aja hadiah yang murah-murah gitu. Kamu kasih lipstick misalnya kalau cewek gitu kan. Atau kalau misalnya ada lagi yang oh dia tuh senangnya dipuji gitu ya. Ya udah kalau misalnya dia melakukan apa gitu langsung wah bagus ya gitu, wah gitu ini ya gitu, seperti itu sih. Jadi teman-teman sendiri nggak harus memberikan tes love language ini hanya kepada pasangan, tapi kepada sales itu juga bisa diimplementasikan supaya kita tahu sendiri gimana sales itu kita perlakukan gitu. Nanti kita beri apresiasi salesnya itu seperti apa, itu nanti kita bisa tahu dari sini gitu. Sebenarnya masih banyak ya. Ini hanya sebagian kecil aja nih yang saya jelaskan. Karena kita pelatihan 4 hari gitu. Jadi kalau dalam waktu yang sangat singkat ini, saya rasa sangat kurang gitu. Mungkin ada Mas Salomo yang dari Riau, mau ngundang saya ke Batam gitu, boleh. Oke, itu cukup dari saya. Iya, keren ya. Banyak ya sih Mbak Dara ya. Mungkin sambil nunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, teman-teman semua, saya kasih dikit deh tambahan waktu yang bikin saya amazed ya di sana. Nah, ini dia. Summarecon Bogor. Memang waktu datang tuh, wah disambut udara sejuk di Bogor, ya kan? Ditambah lagi memang dari gate masuk sampai ke sini tuh bikin takjub gitu. Nah, ternyata pas kita masuk, ya di dalamnya marketing galerinya tuh seperti ini. Kelihatan nggak ya? Nah, lihat ya. Begitu kita masuk, ada teman-teman sales yang menyambut kita dengan bertanya mau kopi apa ya. Mereka bikinnya pakai mesin kopi nih Mbak Dara. Ya kan? Ya, benar. Kita dapat kopi gratis. Kopi gratis. Waktu di Summarecon itu. Nah, sangat nyaman banget. Nyaman banget ya. Kantor market. Iya, kita kayak di kafe ya. Iya, dan salesnya ternyata gini, di sana itu sales itu nggak datengin kita dan langsung jualan gitu ya. Tapi kita dikasih kopi, disuguhin kopi, kita boleh duduk di area marketing gallery di dalam atau di luar. Nah, nanti ketika kita atau konsumen itu nyaman di situ, mereka akan panggil salesnya dan akan tanya, masih ada nggak sih di sini yang ready gitu kan, atau masih dijual. Nah, jadi memang sebuah apa ya konsep baru ya, maksudnya mereka yang mereka tawarkan tuh bukan langsung hard selling, sales datengin langsung jualan gitu kan, enggak, tapi mereka memberikan kenyamanan dulu bagi calon konsumennya, terus membiarkan dalam tanda kutip ya, merasakan si konsumen merasakan feel-nya tuh tinggal di situ tuh nanti gimana gitu kan, dari marketing galerinya justru. Dan ternyata target marketnya Summarecon Bogor ini ya dari Jakarta gitu kan. Kita waktu itu dari Jakarta berapa jam Mbak Dara ke sini, 1,5 jam apa sampai 1 jam ya. Nah itu kan sebenarnya jauh ya, secara jarak jauh gitu kan, dan mungkin kita capek, macet lah, mungkin kepanasan gitu kan. Nah dengan konsep ini mereka mereka memberikan kenyamanan. Setelah kita capek dari Jakarta, kita nyampe sana kita relax.
baru kita bisa tenang, kita cari-cari rumah di sana. Nah, ada kopi juga yang nemenin gitu kan. Nah, menurut kami sih konsep ini juga mungkin bisa ya untuk, tapi emang ini mewah banget sih, marketing galerinya lihat aja nih dalam interiornya ya kan, sangat nyaman ya. Tapi mewah. Iya, tapi bisa kita copy lah sedikit. Maksudnya gini, kita kan punya lokasi-lokasi proyek yang ada di berapa jam dari kota gitu kan, kayak mungkin di Dramaga, mungkin di Parayasa gitu. Mungkin ya, mungkin masukan aja gitu kan. Nanti ketika kita kita bisa bikin, kita set marketing galeri kita itu menjadi tempat yang sangat nyaman, dari mereka jauh-jauh dari Jakarta mencari rumah, datang nyampe mereka bisa relax. Ya, mungkin nanti ini teman-teman juga bisa lah. Ya mungkin kalau nggak ada mesin kopinya ya kopi-kopi yang botolannya ada gitu kan, untuk bisa menyambut dari panas-panas jadi dingin di situ kan, di dalam ruangannya sangat dingin, kursinya nyaman, bangkunya, terus kita juga ramah menyambutnya gitu. Dari mulai security-nya tuh udah sangat ramah ya Mbak Dara ya. Sampai salesnya pun sangat ramah di sana. Jadi ya iya bukan kan. Nah kayak gini jadi mungkin bisa ya jadi ide lah buat kita memberikan kenyamanan untuk para konsumen kita yang sudah datang jauh-jauh dari kota ke lokasi kita untuk mencari rumah gitu. Jadi potensi closingnya besar jadinya karena mereka sudah nyaman. Itu sih mungkin tambahan. Mungkin ada pertanyaan nggak ya Mbak Dara? Coba kita cek dulu nih dari Mas Rais nih. Ada nih Mbak Yosita dari Mas Muhammad Adi Abdillah. Bagaimana strategi memulai kembali marketing dan sales di lokasi di mana kita pernah ada permasalahan dengan konsumen lama? Contohnya misalnya sertifikat gitu. Nah, yang pertama ya kita harus selesaikan dulu permasalahannya. Tapi kita tahu sendiri ya kalau di Perumnas ini kalau untuk masalah sertifikat itu panjang sekali ya. Jadi yang pertama adalah kita yakinkan dulu kalau untuk konsumen yang baru bahwa permasalahan sertifikat itu sudah tidak jadi isu lagi di ke depannya seperti itu. Mungkin kalau LATDAT itu kan kalau ya setahu saya itu pasti ada beberapa faktor yang tidak bisa diselesaikan di LATDAT sebelum-sebelumnya ya. Tapi kalau untuk yang saya tahu di beberapa proyek-proyek di bawah saya ini dengan PMPM yang baru ini untuk kedepannya ini Perumnas ini pasti akan lebih baik untuk penyelesaian sertifikatnya. Jadi kita yakinkan dulu itu kepada konsumen kita bahwa kalau yang kedepannya ini proyek kita ini akan lebih beda gitu dari sebelum-sebelumnya gitu. Jadi, nah setelah itu nanti kita lakukan branding, terus pengenalan, step-step. Misalnya kalau yang menjadi isu itu adalah sertifikat, ya kita kasih edukasi kepada konsumennya tahapan sertifikat itu seperti ini gitu. Misalnya dari HPL, ada yang bisa langsung jadi HGB, atau yang bisa langsung SHM seperti itu. Nah, itu harus kita edukasi kepada konsumennya gitu. Terus untuk menutupi isu-isu yang beredar, otomatis kita harus menampilkan sesuatu yang menjadi keunggulan proyek kita. Misalnya kalau di Cengkareng nih ya, keunggulannya ya jelas sudah ready stock, lalu harganya juga kompetitif gitu ya. Kalau untuk proyek kita yang di Tanjung Barat, walaupun ada permasalahan tentang sertifikat, tapi Tanjung Barat memiliki value yang sangat banyak dengan lokasi yang sangat strategis, fasilitas-fasilitas yang sangat luar biasa banyak di sana. Terus belum lagi Tanjung Barat itu TOD. Jadi value-value yang lebih banyak itu harusnya bisa menutupi kelemahan-kelemahan yang ada di proyek tersebut gitu. Jadi kitanya dulu harus yakin nih proyek kita itu bagus, proyek kita itu terbaik gitu. Nah, kalau kita bisa meyakinkan diri kita sendiri kalau proyek kita itu bagus, otomatis saat kita meyakinkan konsumen itu akan lebih mudah sih gitu. Jadi saran saya ke Bapak Ibu sekalian adalah banggalah dengan proyek kita sendiri, banggalah dengan Perumnas. Otomatis nanti kalau kita menjual produk kita akan pede. Gitu. Betul. Setuju banget Mbak Dara. Oke, Mbak Dara kayaknya nih kita udah nggak ada lagi di pertanyaan ini. Nanti teman-teman Bapak Ibu semua boleh japri aja langsung ya ke kami berdua, boleh ke koordinator area masing-masing juga boleh. Kita pokoknya sangat terbuka untuk semua pertanyaan dan juga
kalau butuh bantuan apapun silahkan. Benar. Oke. Kalau mau ngundang juga boleh loh ya. Mas siapa Indrayon yang di Sulut mau ngundang kita ke Bunaken untuk ngisi pematerian juga boleh. Mas Salomo yang di Riau mau ngundang kita ke Batam juga boleh, Mas. Kita bikin pelatihan nanti di sana. Iya lah, seru kan? Iya, benar. Soalnya ini kalau menurut saya ini tuh nggak akan cukup untuk materi kita yang selama 4 hari dalam kita kemas 1 jam, itu nggak akan nyampe sih ke teman-teman gitu. Oke. Mungkin itu dulu Bapak Ibu teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas waktunya, sudah memberikan waktu untuk mendengarkan kami berdua di sini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu teman-teman semuanya, dan semangat terus ya untuk mencapai target kita di 2023. Pasti bisa kita semuanya. Oke, salam sehat. Itu benar. Iya, itu moto ya untuk tahun ini, pokoknya. Oke, Bapak Ibu semuanya. Ini saya sudah ada undangan nih, Mbak, ke Solo katanya, ke Solo Dar gitu. Oke, siap. Ditunggu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih banyak ya. Salam sehat semuanya.